berzikir, beristighfar, dan mengamalkan doa-doa seperti yang diamalkan di malam hari setelah tarawih, dan juga kita mengurangi tidur kita dalam rangka melazimi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Saudara-saudara kaum muslimin, shaimin, shaimat rahimakumullah, alhamdulillah. Kesempatan ini kita kembali untuk bersua dengan bulan Ramadan yang alhamdulillah sudah beberapa kali, bahkan sudah puluhan kali kita memasuki Ramadan. Semoga Ramadan ini bisa kita maksimalkan dan kita bisa mengakhirinya dengan derajat takwa sebagaimana yang dijanjikan dan yang diketahui oleh kita bersama dalam ayat Al-Quran, bahwa output dari orang yang berpuasa itu adalah untuk mencapai derajat takwa. Nah, pada kesempatan ini pula kita senantiasa setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mengupayakan untuk meningkatkan iman dan takwa kita, yang juga di dalam bulan ini dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sumu tasihun. Hadis ini Imam Tabrani meriwayatkan, tetapi para ulama hadis menyampaikan, mengkritik hadis ini dan memberikan status sebagai hadis dhaif. Akan tetapi begitu banyak artikel-artikel ilmiah dan juga penemuan-penemuan secara kesehatan dan kedokteran yang menguatkan, yang menjelaskan bahwa orang yang berpuasa atau berpuasa itu juga punya efek samping terhadap kesehatan kita. Shaimin, shaimat rahimakumullah, memang di dalam kita berobat atau di rumah sakit, terutama orang-orang yang akan dioperasi, sering para dokter menganjurkan untuk berpuasa. Ketika kita mau cek darah untuk menemukan gula darah, mengetahui berapa tingkat gula darah, juga dianjurkan untuk berpuasa. Dan banyak hal lain yang secara kedokteran dan kesehatan berpuasa itu sangat bermanfaat. Dan termasuk bagi orang yang menginginkan diet, yang sekarang ini begitu banyak orang yang ingin menurunkan berat badannya dengan berbagai obat dan barang yang mahal, dan bahkan ada yang sampai terjadi dehidrasi, kelaparan dan sebagainya hanya karena menginginkan diet. Solusi yang paling aman adalah dengan menjalankan ibadah puasa. Di bulan Ramadan ini, mari kita senantiasa mengisi amal-amal kebajikan itu. Juga di samping kita melaksanakan syariat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pun akan mendapatkan nilai kesehatan dan nilai-nilai kebaikan yang lainnya. Shaimin dan shaimat rahimakumullah, kami juga pernah mengunjungi rumah-rumah sakit yang ada di sekitar sini. Ternyata sepekan nanti atau beberapa hari setelah kita masuk ke bulan Ramadan, baik kami mewawancarai, berkomunikasi dengan pihak rumah sakit maupun juga melihat langsung, ternyata kedatangan pasien di bulan Ramadan itu dan nanti sampai akhirnya itu sangat minim dan sangat longgar, dan juga rumah sakit itu sangat sepi. Itu menunjukkan bahwa bulan Ramadan atau dengan berpuasa kita secara massal di bulan Ramadan ini juga menunjukkan bahwa tingkat kesehatan umat atau manusia, khususnya umat Islam, itu meningkat. Nah, kalau kita bisa menerapkan setelah bulan Ramadan sebagai bentuk sawal atau peningkatan amal, peningkatan iman bagi kita, juga dianjurkan untuk dilanjutkan dengan sunnah, yaitu pada bulan Syawal nanti dengan 6 harinya, dan bahkan dilanjutkan dengan puasa-puasa sunnah yang lainnya sebagaimana yang disyariatkan di dalam Islam. Shaimin dan shaimat rahimakumullah,
puasa memang ibadah yang oleh umat Islam sangat bisa dan sangat mungkin untuk dilakukan dan bahkan berpura-pura untuk melakukannya. Karena memang puasa ini kalau di masyarakat cukup kita mengaku bahwa saya berpuasa, baik yang wajib maupun sunat, dan juga dalam bulan Ramadan ini sekalipun kita bisa mengaku dan mengklaim diri kita berpuasa, tetapi walaupun kita sesungguhnya tidak berpuasa. Nah, oleh karena itu puasa ini kita bisa berpura-pura, akan tetapi yang paling tahu apakah kita berpuasa atau tidak itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka wajarlah Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada wasilah yang lain ketika kita berpuasa, akan tetapi balasan langsung itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu tinggi dan mulianya puasa ini. Mari kita laksanakan dan manfaatkan di bulan Ramadan ini semaksimal mungkin untuk mencapai derajat takwa kita, dan juga sebagaimana lumrah yang kita tahu untuk juga menjaga kesehatan kita. Dan yang utama, mari kita berupaya semaksimal mungkin menyingkirkan aktivitas-aktivitas yang tidak bermanfaat, mengganti dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat dengan amalan-amalan sunnah yang disyariatkan di bulan Ramadan, seperti qiraatul Quran, memperbanyak wirid dan zikir, beristighfar, dan mengamalkan doa-doa seperti yang diamalkan di malam hari setelah tarawih, dan juga kita mengurangi tidur kita dalam rangka melazimi bacaan-bacaan Al-Quran, karena bulan ini adalah Syahrul Quran. Hadirin shaimin dan shaimat rahimakumullah. Bulan Ramadan hari ini adalah rezeki bagi kita semuanya, dan belum tentu bulan Ramadan yang akan datang juga kita mendapatkannya. Oleh karena itu, mari kita melaksanakan, mengamalkan, mengisi Ramadan ini sebagaimana juga para nabi, para rasul dan sahabat-sahabatnya sallallahu alaihi wasallam sangat rindu dengan Ramadan, dan bahkan mereka sangat merasa kehilangan ketika berakhirnya Ramadan. Kenapa seperti itu? Karena mereka tahu apa yang ada di dalam Ramadan. Begitu amal kebaikan dilipat gandakan, jauh lebih besar dari hari-hari dan bulan-bulan yang lainnya. Demikian pula amal-amal sunatnya, dan kita dianjurkan untuk memperbanyak amalan-amalan sunat itu. Shaimin dan shaimat rahimakumullah, yang membuat kita erat, yang membuat kita tinggi derajat di sisi Allah, sesungguhnya bukan amalan-amalan wajibnya, akan tetapi para ulama punya karamah, bahkan ada yang mengatakan adanya para waliullah, sesungguhnya adalah dengan amal-amal sunatnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala juga di dalam Al-Quran menjanjikan kepada orang yang senantiasa menegakkan qiyamul lail untuk diberikan makom yang sangat tinggi, yaitu makom mahmuda, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Isra, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga kita semuanya mendapatkan dan menduduki makom mahmuda itu dengan amalan-amalan nafilah yang kita laksanakan, dan juga kita berupaya untuk meningkatkan, menambah, dan juga menambah lagi amal-amal sunat itu, sehingga kita menjadi orang yang bertakwa dan mendapatkan maqam mahmuda. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi saya sendiri dan kita semuanya, dan semoga kita mendapatkan barakah di bulan Ramadan ini, baik menjadi yang al-muttaqin dan juga mendapatkan maqam mahmuda. Wabillahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.